Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, salam sejahtera kepada kita semua. Dalam kondisi masih stay di rumah, mari bersama-sama kita tetap mengalami persekutuan dengan Allah kita yang hidup melalui perenungan firman Tuhan. Dan pada saat ini kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan, dan kita akan berdoa bersama-sama. Mari kita berdoa. Di hadapan hadirat-Mu kami mengangkat syukur kami kepadamu ya Tuhan pada saat ini. Dalam iman, dalam doa kami bersama-sama terus menghampiri hadirat Tuhan. Bukan karena kami layak, tetapi karena Tuhan sendiri yang sudah melayakkan kami dan tetap rindu untuk bergaul dengan kami. Kini hati kami siap untuk menerima firman-Mu. Kiranya Engkau berbicara kepada kami saat ini Tuhan. Roh Kudus akan memberikan kepada kami semua hikmat dan pengertian, dan firman-Mu menjadi makanan rohani kami. Terima kasih Bapa, ampunkan dosa kami di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Mari bersama-sama kita membaca dari 2 Korintus pasal 1 ayat 3 sampai ayat yang ke-11. Demikian firman Tuhan. Terpujilah Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, Bapa yang penuh belas kasihan dan Allah sumber segala penghiburan, yang menghibur kami dalam segala penderitaan kami, sehingga kami sanggup menghibur mereka yang berada dalam bermacam-macam penderitaan dengan penghiburan yang kami terima sendiri dari Allah. Sebab sama seperti kami mendapat bagian berlimpah-limpah dalam kesengsaraan Kristus, demikian pula oleh Kristus kami menerima penghiburan berlimpah-limpah. Jika kami menderita, hal itu menjadi penghiburan dan keselamatan kamu. Jika kami dihibur, maka hal itu adalah untuk penghiburan kamu, sehingga kamu beroleh kekuatan untuk dengan sabar menderita kesengsaraan yang sama seperti yang kami derita juga. Dan pengharapan kami akan kamu adalah teguh, karena kami tahu bahwa sama seperti kamu turut mengambil bagian dalam kesengsaraan kami juga turut mengambil bagian dalam penghiburan kami. Sebab kami mau, saudara-saudara, supaya kamu tahu akan penderitaan yang kami alami di Asia Kecil. Beban yang ditanggungkan atas kami adalah besar dan begitu berat, sehingga kami telah putus asa juga akan hidup kami. Bahkan kami merasa seolah-olah kami telah dijatuhi hukuman mati. Tetapi hal itu terjadi supaya kami jangan menaruh kepercayaan pada diri kami sendiri, tetapi hanya kepada Allah yang membangkitkan orang-orang mati. Dari kematian yang begitu ngeri, Ia telah dan akan menyelamatkan kami. Kepadanya kami menaruh pengharapan kami, bahwa Ia akan menyelamatkan kami lagi, karena kamu juga turut membantu mendoakan kami, supaya banyak orang mengucap syukur atas karunia yang kami peroleh berkat banyaknya doa mereka untuk kami. Amin. Bersyukur atas pengalaman buruk. Umumnya pengalaman buruk akan menimbulkan trauma bagi banyak orang. Dampaknya tidak hanya sementara waktu, tetapi bisa berkepanjangan bahkan seumur hidup. Beban psikis yang tak kunjung hilang, bahkan terus menghantui. Dengan demikian orang dapat berkata, bagaimanakah saya bersyukur untuk pengalaman buruk itu? Saudara, Paulus dan teman-temannya, Rasul Yesus Kristus, juga curhat dengan pengalaman buruk yang mereka alami. Dalam ayat yang ke-8 dan 9 dikatakan, sebab kami mau, saudara-saudara, supaya kamu tahu akan penderitaan yang kami alami di Asia Kecil. Beban yang ditanggungkan atas kami adalah begitu besar dan begitu berat, sehingga kami telah berputus asa juga akan hidup kami. Bahkan kami merasa seolah-olah kami telah dijatuhi hukuman mati. Sudah putus asa, merasa dijatuhi hukuman mati. Walau demikian, ia memandang kesulitan
Ia memandang kesengsaraan mereka dengan cara pandang yang berbeda, sehingga kita melihat bahwa justru mereka bersyukur melalui penderitaan itu, karena melalui penderitaan itu justru mereka merasakan kasih Allah yang berlimpah-limpah. Dan tidak hanya itu, dengan pengalaman itu, bagaimana Allah memberikan kasih-Nya yang limpah bagi mereka, menguatkan, menghibur, dan meneguhkan. Maka Paulus berkata, dengan pengalaman itu, maka kami pun bisa menghibur kamu. Maka kami pun dapat menguatkan, meneguhkan kamu. Saudara-saudara, kalau kita punya pengalaman hidup, lebih lagi ketika kita dalam keadaan sulit, tentu saja kita mampu untuk memberikan nasihat atau penguatan bagi orang ketika kita sudah dapat melewati itu. Tentu saja berbeda ketika kita memang tidak pernah mengalami kesulitan, terus ada orang yang kesulitan dan kemudian kita hadir untuk membantu dengan nasihat, teguran, atau misalnya kita datang untuk membantu dengan memberikan saran. Tentu saja berbeda ketika orang benar-benar sudah pernah mengalami hal yang sedemikian. Itu Rasul Paulus maksudkan di sini. Pengalaman pahit membawa dia mengalami sentuhan kasih Allah, sehingga dengan demikian ia memiliki keyakinan yang sungguh untuk juga dapat meyakinkan orang tentang kasih Allah itu dalam melewati berbagai pergumulan dan penderitaan kehidupan. Apapun atau bagaimanapun kondisinya, ia tetap menaruh kepercayaan kepada Allah dan bukan pada diri sendiri. Sama seperti yang dikatakan dalam ayat yang ke-9b, tetapi hal itu terjadi supaya kami jangan menaruh kepercayaan pada diri kami sendiri, tetapi hanya kepada Allah yang membangkitkan orang-orang mati. Begitulah seharusnya cara kita juga memandang setiap masalah atau pergumulan dalam kehidupan kita. Justru ketika kita menghadapi problem atau masalah kehidupan, kita tidak mempercayakan segala sesuatunya terhadap kemampuan kita atau diri kita sendiri. Tetapi sama seperti Rasul Paulus mengajar kita, kita mempercayakannya kepada Allah dan bukan pada diri kita. Kita bisa lihat sebuah analogi, misalnya seorang atlet atau seorang olahragawan. Untuk dapat memperkuat otot-ototnya, maka mereka akan mengangkat beban yang berat. Dan oleh beban yang berat itu, dengan latihan yang keras, dengan perjuangan yang keras, itu akan membentuk otot-otot mereka kuat, nafas mereka kuat, sehingga mereka mampu untuk menghadapi tantangan yang lebih berat. Saudara, kita boleh bersyukur bahwa sejauh ini kita sudah melewati pandemi virus corona sampai saat ini, dan kita semua baik, kita semua masih tetap dalam kondisi yang sehat. Tentu saja bukan karena kita, tetapi sungguh karena anugerah Tuhan. Dan belum lagi selesai pandemi ini, kita pun kembali akan diperhadapkan dengan kondisi yang disebut normal baru atau new normal. Tentu saja menjadi tantangan tersendiri. Kita merasa was-was, kita menjadi bingung juga, atau mungkin saja ada perasaan takut, seperti apa menjalani kehidupan yang demikian. Ya. Tetapi mari kembali kita berpegang pada firman Tuhan ini, ayat 9b, tetapi hal itu terjadi supaya kami jangan menaruh kepercayaan pada diri kami sendiri, tetapi hanya kepada Allah yang membangkitkan orang-orang mati. Ini kuasa Allah sungguh dinyatakan di sini. Kepada siapa kita percaya, yaitu kepada Allah yang membangkitkan orang-orang mati. Bukankah sebuah kemustahilan, saudara-saudara? Orang mati bisa dibangkitkan, dan itulah Allah kita. Hal yang mustahil dari kematian saja bisa dibangkitkan, apalagi hanya untuk melewati masa-masa yang sulit. Kiranya Tuhan menolong kita lewat penyertaan Roh Kudus-Nya, sehingga kita selalu bersyukur untuk setiap pengalaman-pengalaman dalam hidup kita, entahkah itu baik ataupun itu pengalaman yang buruk. Tuhan menolong kita. Amin. Mari kita berdoa. Ya Bapa yang Maha Kasih, terima kasih Engkau menguatkan kami lagi melalui kebenaran firman-Mu, bahwa sesungguhnya terkadang kami trauma dengan pengalaman-pengalaman yang buruk,
belajar dari Rasul Paulus dalam memandang setiap persoalan, sehingga dalam masa-masa kesulitan kami pun tetap memandang kepadamu dan mempercayakan seluruh hidup kami kepadamu, dan tidak mengandalkan diri kami sendiri, tidak mengandalkan pengetahuan atau apapun, kemajuan teknologi dan lain sebagainya, karena semuanya itu terbatas, tapi Tuhan sanggup menolong kami dalam segala hal. Terima kasih Bapa di surga. Kami juga berdoa saat ini bagi saudara kekasih kami, Ibu Resni Suleman atau Mama Kevin, yang sementara menjalani perawatan di rumah sakit, bahkan rencana untuk dioperasi. Tuhan menolong dia, menguatkan, memberikan kesabaran, dan juga menyertai suami, anak kekasih yang juga merawat mereka. Tuhan berkati semua penanganan dari para medis, demikian juga Tuhan menolong sehingga semua yang diupayakan demi untuk kesembuhannya boleh berhasil dan dia boleh pulih kembali. Demikian juga Tuhan, kami mendoakan Bapak Peter Rompon juga dalam kondisi sakit di rumah. Tuhan melawat dan memulihkan. Terpujilah namamu Tuhan. Kalau ada saudara-saudara kami juga yang berulang tahun hari ini, kiranya Tuhan memberkati mereka dengan sukacita, bahkan tetap sehat selalu, menikmati karunia pertambahan usia daripada Tuhan. Terpuji namamu Bapa di surga, Engkau memberkati seluruh sidang jemaatmu dalam seluruh keberadaan hidup, dan Tuhan menolong untuk segala perkara. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia Tuhan percaya. Jangan pernah